2001 Pulau Binatang Langka, Subscribe Penatua. Setelah pertarungan itu, siswa Sky Palace sering berdebat apakah Hansen atau Lone Bambu lebih kuat. Diskusi tidak pernah menghasilkan jawaban. Lone Bambu telah menjadi Marquise, tetapi Hansen tetap menjadi Earl. Jika mereka melakukan pertandingan ulang, itu tidak akan lama. Namun, penampilan Hansen dalam pertarungan itu membuatnya sangat dihormati oleh semua siswa Sky Palace. Beberapa putaran ujian berikutnya tidak memberikan masalah. Dia memenangkan setiap pertandingan dan meraih tempat pertama dalam ujian kelas Earl. Dia mendapat izin untuk mengunjungi rumah suci, dan di sana, dia menemukan Knife Skill Under the Sky. Dia juga penerima lebih banyak pil Feng Hou dan harta Marquise untuk hadiah. Nama Hansen terkenal di Sky Palace, tapi dia tidak terlalu peduli dengan pengakuan itu. Dia fokus berlatih keterampilan pisau di rumah. Yu Jing sangat sombong ketika menghampiri orang-orang kaya itu untuk mengambil kemenangannya. Dengan ekspresi puas, dia berkata, "Aku membawakanmu kontrak. Apakah kalian membawa hasil panen?" Petik 2. Salah satu laki-laki itu tersenyum dan memerintahkan pembantunya untuk memberi Yu Jing sebuah kotak. Dia tersenyum dan berkata, "Kami memang kalah. Sungguh menakjubkan untuk ditonton, dan layak kehilangan ini. Apa yang pantas kamu dapatkan ada di dalam." Petik 2. Terima kasih. Yu Jing menerima kotak itu dan melihat isinya. Dia tersenyum seperti bunga. Yun Sui tidak mencari Hansen selama beberapa hari. Dia tahu tidak mungkin ada akhir yang bahagia di antara mereka, tetapi dia tidak bisa berhenti memikirkannya setiap hari. Setelah Hansen mengambil gulungan itu, dia dengan cepat mempelajari Knife Skill. Dan seperti yang diharapkan, dengan Heavenly Go, Dongsuan Sutra, dan Sky Palace sebagai basisnya, mudah untuk merasa nyaman. Dia meningkat pesat hanya dalam beberapa hari. Knife Skill ini memiliki cacat yang signifikan. Ini bukan karena Yun Sui melakukannya dengan tidak benar. Setelah Hansen berlatih dengan itu sendiri, dia dengan cepat menemukan masalahnya. Hansen memiliki pemahaman yang baik tentang teks Sky Palace. Dengan Heavenly Go dan Dongsuan Sutra, ada cara agar dia bisa memperbaiki masalah tanpa harus mempelajari teks flashbook. Dengan begitu, dia bisa membuat Under the Sky hampir sempurna. Jika aku diketahui memegang senjata api ini, ketika aku menggunakan Dongsuan Sutra dan Heavenly Go, orang-orang akan percaya aku menggunakan Under the Sky. Jika aku berhati-hati, Yisha tidak akan mengira aku adalah dolar. Hansen sangat menginginkan keterampilan ini, dan itulah salah satu alasannya. Jika tidak, dia tidak dapat menggunakan Dongsuan Sutra dan Heavenly Go. Tanpa mereka, dia jauh lebih lemah, yang membuat menyebalkan. Hansen tidak melihat Yun Sui, dan dia juga tidak berencana untuk bertemu dengannya. Tetapi jika dia kebetulan bertemu dengannya, dia akan menunjukkan padanya versi modifikasi Under the Sky. Hansen pergi ke lantai 7 gedung White Jade. Dia tidak melihat Yun Sui, jadi dia memutuskan untuk menyerap jade air dan menaikkan level jade skinnya. "Kakak Han, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Hansen sedang duduk di dekat pohon tua, membaca. Yu Jing datang terbang di atas tunggangannya. Sekarang Yu Jing tampak seperti orang kaya yang bonafit. Jade Night Crane yang dia gunakan sebelumnya telah hilang, dan dia sekarang menunggangi naga terbang hijau. Baju besinya telah ditukar dengan satu set baru yang tampak sangat berharga, dan dia juga dihiasi dengan serangkaian perhiasan. Dia terlihat sangat kuat. "Tidak buruk, apa yang kamu inginkan?" Hansen bertanya pada Yu Jing, mendongak dari bacaannya. "Kakak Han, aku memberimu pil Feng Hou-ku, tapi kamu tidak menggunakannya dalam ujian." Yu Jing tersenyum. "Kamu bilang kamu memberikannya padaku sebagai hadiah gratis. Apakah kamu mengatakan kamu ingin mereka kembali?" Hansen bertanya dengan lesu. "Tentu saja tidak, pil itu milik kamu. Mengapa aku ingin mereka kembali? Aku katakan ada seseorang yang ingin membelinya. Ketika kamu mencapai tempat pertama, kamu menerima lebih banyak dari mereka. Apakah kamu ingin menjual yang aku berikan kepada kamu? Harganya bagus sekali," Yu Jing menjelaskan, membuat gerakan tangan lebar-lebar. "Aku tidak menjualnya," kata Hansen, lalu kembali membaca. Yu Jing mengintip, dan melihat bahwa Hansen sedang mencoba mempelajari populasi regional xenogenik. Dia tersenyum dan berkata, "Ah, saudara Han. Kamu berburu xenogenik. Aku punya tempat yang bagus untuk dikunjungi. Apakah kamu tertarik?" "Oh, beritahu aku." Hansen menatapnya. Dia pernah mencari waktu yang lama, dan dia tidak dapat menemukan lokasi di mana dia dapat membunuh banyak Earl dalam waktu singkat. Setiap tempat memiliki kekurangan. Populasi monster Old Night Island tersebar terlalu sedikit, dan sulit untuk menemukan kelompok besar Earl Xenogenics di sana. Xenogenik Gua Suanyuan tersembunyi, dan kamu biasanya harus menunggu mereka menemukan kamu. Setiap tempat memiliki kekurangan, dan tidak ada yang memiliki kelompok Earl yang besar. "Aku pernah melihat pamflet ini sebelumnya," kata Yu Jing. "Ini dibagikan dengan siswa lain, jadi tentu saja tidak ada tempat yang bagus. Aku tahu pulau pribadi dengan banyak xenogenik langka. Mereka kebanyakan Earls juga." Petik 2. "Jika ini pribadi, bagaimana cara aku mendapatkan akses?" Hansen bertanya. Yu Jing tertawa dan berkata, "Dulu, kamu tidak akan bisa masuk. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Kamu adalah Hansen. Pada titik ini, siapa yang tidak tahu nama kamu? Menjadi Knife dan Sword Master bukanlah lelucon." Petik 2. "Tunggu, kapan aku diberi gelar ini?" Hansen mengira label itu terdengar kuno. "Tidak, kamu bukan Master Pedang dan Pisau sendiri," kata Yu Jing.
Hansen tidak mengerti itu, jadi dia menunggu. Yu Jing, melihat kebingungan Hansen, terbatuk dan berkata, ini hanya berhasil ketika kamu dan Lone Bambu bersama. Kamu tahu reputasi Lone Bambu di sini. Jika siswa Sky Palace menempatkan kamu, orang luar, setara dengan Lone Bambu, kamu harus tahu betapa luhurnya reputasi kamu. Petik 2. Jadi, apakah aku ahli pisau atau ahli pedang? Hansen bertanya sambil tersenyum. Tidak keduanya, kamu tidak dapat dipisahkan. Kamu berdua adalah Knife dan Sword Master. Tidak ada Master Pisau, dan juga tidak ada Master Pedang. Yu Jing kemudian mengubah nadanya. Pulau yang telah aku ceritakan kepada kamu disebut Rare Beast Island. Pulau itu milik tetua kedua. Dia sangat menghargainya, bahkan murid-muridnya tidak bisa pergi ke sana. Hanya keturunannya yang bisa masuk dan berburu di sana. Tetua memiliki seorang anak laki-laki bernama Si Beifeng, dan dia sangat mengagumi kamu. Dia ingin mengajakmu berburu di sana. Petik 2. Ada sesuatu yang hebat. Hansen memandang Yu Jing dengan tidak percaya. Tentu, tapi ada satu syarat. Dia ingin kamu membantunya menangkap Xenogenik. Yu Jing akhirnya menjelaskan tujuan sebenarnya dari semua ini. Rare Beast Island adalah tempat yang menakjubkan. Itu tampak seperti satu pulau, tetapi bangsawan dari peringkat apapun bisa masuk. Mereka akan dipindahkan ke berbagai tempat di seluruh pulau, dan tampaknya mereka benar-benar berada di pulau yang berbeda. Hanya orang dengan level yang sama yang bisa muncul di setiap tempat. Si Beifeng ingin menangkap Earl Xenogenik untuk dipelihara, tetapi Earl Xenogenik itu istimewa. Dia telah mengumpulkan beberapa tim untuk mencoba menangkapnya, tetapi tidak ada upaya mereka yang berhasil. Jadi kali ini, dia menginginkan bantuan Hansen. 2002 Crystal Kirin. Di luar Rare Beast Island, selusin siswa berdiri di pintu masuk melihat sekeliling. Mereka sepertinya sudah bosan menunggu. Seorang siswa langit berbicara kepada Si Beifeng dengan nada jijik. Kakashi, Hansen terlalu sombong. Dia telah membuat kita menunggu di sini begitu lama, dan dia jelas tidak menanggapi undanganmu dengan serius. Dia pikir dia siapa? Petik 2. Si Beifeng memandang pria itu dengan dingin. Jika kamu bisa melawan Brother Lone Bambu dengan cara yang sama seperti dia, maka aku akan dengan senang hati menunggumu selama ini, juga. Jika kamu tidak bisa, maka diam saja. Petik 2. Setelah mendengar jawaban Si Beifeng, siswa itu merasa merinding. Dia membuang muka, menundukkan kepala, dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka menunggu setengah jam lagi, dan akhirnya, Jaden Knight keren tiba. Ketika mendarat, seorang pria dengan baju besi putih melayang di depan Si Beifeng. Kakak Han, terima kasih telah membantu kami. Si Beifeng tersenyum lalu membungkuk. Para siswa melihat ke arah Hansen. Dia tidak terlihat seperti elit terkenal yang pernah bertarung melawan Lone Bambu. Tidak masalah, aku mengambil uang kamu, jadi kamu praktis adalah majikan aku. Ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan untuk kamu. Hansen tersenyum. Si Beifeng mengangguk dan berkata, ayo pergi ke Rare Beast Island. Aku akan memberi kamu detailnya di jalan. Petik 2. Si Beifeng menghargai apa yang dikatakan Hansen. Dia tidak takut menghabiskan uang, tetapi dia membenci orang-orang yang akan mengambil uangnya dan tidak melakukan pekerjaan yang diperintahkan. Hansen mahal, tetapi jika dia bisa menyelesaikan sesuatu, itu akan sepadan dengan harganya. Hansen mengikuti Si Beifeng ke Rare Beast Island, dan Si Beifeng menjelaskan pekerjaannya. Apa yang ingin ditangkap Si Beifeng adalah Earl Xenogenik mutan. Namanya Crystal Kirin. Itu tinggal di dekat Danau Bibo, dan itu adalah Xenogenik air. Crystal Kirin bisa terbang, berlari, dan berenang. Ia melakukan semua ini dengan kecepatan tinggi. Sisiknya juga sangat kuat. Si Beifeng harus menggunakan senjata kelas raja untuk merusak sisiknya. Namun meski begitu, serangannya tidak lebih dalam daripada kulit. Crystal Kirin bergerak sangat cepat, dan memiliki kecenderungan untuk kabur setiap kali berada dalam bahaya. Saat berada di danau, akan lebih sulit juga untuk berburu. Si Beifeng telah memimpin beberapa kelompok berburu di sini sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat menangkap Crystal Kirin. Cedera adalah satu-satunya hal yang mereka bawa dari pulau itu. Jadi, pada akhirnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Hansen mendengar apa yang diberitahukan kepadanya, dan dia berpikir, mutan Xenogenik. Ini harus dimakan. Sia-sia membuatnya menjadi tunggangan. Petik 2. Jika yang lain tahu apa yang dipikirkan Hansen, mereka akan menyatakan dia gila. Xenogenik mutan sangat langka, dan bagi penghuni normal alam semesta Geno, memakan mutan akan menjadi pemborosan. Saudara Si, biarkan aku memastikan bahwa aku mengerti. Aku membantu kamu menangkap Crystal Kirin ini, dan sebagai gantinya, kamu memberi aku waktu 1 bulan untuk berburu Xenogenik di seluruh pulau ini. Apakah itu benar? Hansen bertanya pada Si Beifeng. Si Beifeng memberikan bis tablet kepada Hansen, dan dia berkata, ini adalah izin yang memberimu akses ke tempat ini. Kamu bisa datang ke sini dengan kartu ini. Terlepas dari apakah kamu gagal atau berhasil, kamu mungkin bisa selalu kembali. Petik 2. Hansen mengambil tablet itu dan berkata, itu sangat bagus. Setelah aku menangkap Crystal Kirin ini, aku akan mengembalikannya kepada kamu dalam 1 bulan. Petik 2. Rare Beast Island lebih besar dari Old Night Island, dan ada jauh lebih banyak Xenogenik kelas atas di sana. Saat mereka bepergian, Hansen telah mendeteksi banyak Xenogenik Earl. Tapi Si Beifeng sangat terburu-buru untuk menangkap Crystal Kirin, jadi dia tidak peduli dengan Xenogenik lainnya. Danau Bibo lebarnya 800 mil, dan ada banyak binatang berbeda yang menempatinya.
Naga air terkadang terlihat bermain di pantai. Penting untuk memiliki ayah yang baik. Xenogenik di sini memiliki tingkat yang tinggi, dan kualitasnya juga baik. Dan dibandingkan dengan Buas Wanyuan dan Old Night Island, ada banyak sekali dari mereka. Hansen menghela nafas. Si Beifeng menyuruh para pekerjanya untuk mendirikan kamp di hutan terdekat. Di sana, mereka akan menunggu kristal kirin muncul. Kristal kirin hampir selalu berada di bawah air, tetapi ada terlalu banyak xenogenik di bawah permukaan danau. Ada Marquise di sana juga. Melawannya di bawah air adalah ide yang buruk bagi kita, jadi kita harus menunggunya keluar dari danau. Selama beberapa hari ke depan, kristal kirin pasti akan muncul. Dia akan muncul ke permukaan untuk memakan bunga hijau, tetapi untuk waktu tepat dia melakukan itu, aku tidak tahu. Itu akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Si Beifeng menunjuk ke bunga hijau saat dia berbicara. Kalau begitu mari kita tunggu. Hansen mengangguk. Kakak Han, bagaimana rencanamu untuk menangkapnya? Apakah kamu membutuhkan bantuan kami? Si Beifeng bertanya. Kamu bisa menyiapkan kandang untuk kirin, tapi aku bisa mengurus sisanya, kata Hansen, sambil berdiri dan melihat sekeliling. Sebelum kristal kirin muncul, aku akan berjalan-jalan di sekitar danau, jadi aku bisa menikmati pemandangannya yang indah. Setelah Hansen pergi, salah satu siswa di sebelah si Beifeng berkata, Saudara Si, apakah Hansen terlalu sembrono? Kristal kirin sangat kuat, dan jika kita gagal, kita harus menunggu sebulan lagi. Petik 2. Dia mengatakan apa yang dia katakan karena dia bisa melakukannya. Tunggu dan lihat apakah itu benar, kata si Beifeng, setelah berpikir sejenak. Hansen mengitari danau dan berjalan sejauh belasan mil. Dia menemukan beberapa Xenogeneics, dan mereka berbeda dari yang ada di Old Night Island. Semua Xenogenik yang dilihatnya tampaknya dari spesies langka. Tiba-tiba, Hansen mendengar percikan dari danau. Dia berbalik untuk melihat. Di sana, dia melihat seekor naga putih yang setengah jalan keluar dari air. Itu memuntahkan kabut, seolah-olah menyerap kekuatan bumi. Xenogenik Marquise langka lainnya, Hansen menontonnya sebentar, sebelum kembali ke kemah. Si Beifeng senang diajak bicara. Dia mengobrol dengan Hansen, dan ternyata dia tahu banyak hal. Dia selalu memiliki hal-hal yang menghibur untuk dibicarakan, dan dia menghentikan percakapan menjadi membosankan. Hansen dan yang lainnya memiliki keberuntungan. Setelah menunggu hanya 1 hari, mereka melihat gerakan di danau. Sesuatu muncul seukuran gajah, kirin dengan sisik seperti batu giok. Tanduk kirin bersinar seperti bintang. Kristal kirin datang ke pantai, dan di sana, ia mulai memakan bunga-bunga hijau. Orang-orang di hutan berhenti bernapas. Mereka tidak ingin memperingatkan kirin akan kehadiran mereka. Hansen tahu kekuatan kristal kirin, dan mutasinya membuat kecepatannya lebih besar dan sisik menjadi lebih kuat. Dibandingkan dengan orang lain pada level yang sama, itu sangat kuat. Tapi bagi Hansen, ini adalah cara termudah untuk ditangani. Sepatu kelinci muncul di bawah kaki Hansen. Dia berlari ke kristal kirin, yang mengejutkan binatang itu. Itu meludahkan gumpalan air ke Hansen, dan mencoba mundur kembali ke Danau Bibo. Hansen mengulurkan tangan yang berkilau seperti batu giok. Dia menepuk punggung kristal kirin. Simbol kura-kura muncul di sana, dan itu membuat kecepatan makhluk itu menjadi merangkak. Hansen kemudian memimpin kristal kirin, yang sekarang berjalan selambat kura-kura, ke si Beifeng. 2003 sapi batu. Orang-orang si Beifeng belum bereaksi. Mereka masih memegang sangkar sementara mereka menatap kristal kirin yang tersandung karena terkejut. Kristal kirin terangkat dari tanah. Ia ingin terbang, tetapi tidak lama kemudian, ia jatuh kembali. Hansen menepuk kepala kristal kirin, dan sangat mirip kura-kura, ia nyaris tidak bergerak. Dia meraih kristal kirin dan melemparkannya ke dalam sangkar. Kemudian, dia menutup pintu kandang. Saudara Si, misinya telah selesai. Oke, aku harus pergi. Aku akan mengembalikan tabletnya padamu dalam sebulan. Setelah itu, Hansen memanggil bangau tanpa kaki dan pergi. Hanya seperti itu, orang-orang tersentak karena linglung. Mereka memandang kristal kirin yang dikurung dengan kebingungan. Seseorang menghela nafas dan berkata, saat dia melawan Lone Bambu, itu adalah pertarungan yang bisa diterima. Tapi saat dia bertarung melawan Els normal, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Bahkan mutan Xenogeneics dapat ditangkap dengan mudah. Dia pasti yang terkuat. Petik 2. Si Beifeng memandang mereka tanpa ekspresi dan berkata, kekuatan elit yang bisa melawan Lone Bambu bukanlah sesuatu yang bisa kalian tebak. Hansen mengendarai bangau tanpa kaki ke dataran terbuka. Sulit untuk bertarung di air, dan lanskap pegunungan akan sulit dinavigasi. Dataran terbuka adalah tempat termudah untuk bertarung. Tapi sebelum Hansen berhasil melewati pegunungan, dia mendengar suara burung di langit. Ada seekor burung hitam besar yang panjangnya 10 meter, turun dari awan. Hansen mengeluarkan Ghosted Knife dan menebas dengan udara pisaunya. Tubuh burung itu dengan cepat hancur. Earl Xenogeneic diburu. Black Featherbird, ditemukan gen Xenogeneic. Petik 2. Rare Beast Island adalah tempat yang bagus untuk Hansen. Ada banyak Earl Xenogeneics, dan dalam waktu kurang dari seminggu, Hansen bisa mendapatkan semua gen Earl yang dia butuhkan. Dia mencapai 100. Burung bangau tak berkaki itu bisa makan banyak daging Xenogenik juga. Dan Hansen juga memberi Bubble banyak energi. Itu berevolusi dan menjadi Viscount. Tapi Bubble masih belum terlalu berguna.
Itu bisa membuat dirinya terlihat seperti makhluk biasa, tapi tidak bisa menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Masih tersisa beberapa hari lagi. Sia-sia meninggalkannya sekarang. Mengapa aku tidak menggunakan kesempatan ini untuk berburu beberapa markuise? Dengan begitu, aku tidak perlu mencari mereka ketika aku sendiri menjadi salah satunya. Hansen memburu saat dia menjelajahi tanah, mencari jejak markuise. Setelah Hansen menaikkan Dongsuan Sutranya, kekuatannya telah tumbuh. Super Spang telah menjadi lebih kuat, tetapi yang lebih penting, Sutra Dongsuan sekarang dapat digunakan untuk membangun struktur urutan. Hansen bisa menggunakan Dongsuan Aura untuk melihat struktur urutan, dan dia bisa memecahkan substansi di antaranya. Melakukan ini memutuskan rantai zat. Tapi kekuatan Hansen harus cukup kuat untuk menghancurkannya, tentu saja. Jika dia tidak dapat melakukan itu, maka Super Spang tidak berguna. Sekarang Dongsuan Aura memiliki zat berbeda yang dapat menghubungkan rantai urutan, memungkinkannya untuk menggabungkan dua kekuatan berbeda. Itu mirip dengan bagaimana Hansen bisa menggunakan kekuatan pedang dan pisau secara bersamaan. Dengan melakukan itu, dia akan menjadi jauh lebih kuat. Dengan kekuatan Hansen, menggunakan Dongsuan Aura untuk melawan makhluk markuise tidaklah terlalu sulit. Tapi tidak semua zat lebih kuat saat digabungkan. Beberapa memiliki efek samping, jadi Hansen menghabiskan beberapa waktu menjalankan tes. Dia ingin mengetahui lebih banyak tentang koneksi yang bisa dia buat. Tapi untuk saat ini, kombinasi terkuat adalah skill pedang Tip Knife dan Lone Bambu. Setelah Hansen menggabungkan kekuatan Double Fly dan Tip Knife, hasilnya buruk. Kedua kekuatan itu menjadi lebih lemah. Tidak banyak markuise di daerah itu, mungkin karena itu adalah wilayah Earl. Dia melihat sekeliling selama setengah hari sampai dia menemukan satu orang sedang beristirahat di bawah pohon. Xenogenik itu berada di bawah dahan pohon, dan itu tampak seperti sapi. Tingginya 3 meter, dan punggungnya syarat dengan paku. Itu cukup menakutkan. Hansen mendekati Xenogenik dan mengeluarkan pisau Ghost Tip-nya. Dia menebas ke arah kepala Xenogenik itu. Sepatu kelinci memberinya ledakan kecepatan, dan Ghost Tip Knife dijiwai dengan kekuatan pisau dan pedang. Dia tidak mencoba menggunakan kekuatan Super Spang. Jika kekuatan itu memusnahkan struktur sekuens, seluruh tubuh Xenogenik akan larut, termasuk gen Xenogenik. Itu hanya akan sia-sia. Kaca. Meskipun Hansen tidak menggunakan Super Spang, dan dia hanya menggunakan kekuatan pisau dan pedang, dia masih bisa memotong kepala markuise Xenogenik. Kepala sapi besar berguling-guling di tanah, dan tubuh tanpa kepala itu menyemburkan darah seperti air mancur. Xenogenik markuise diburu. Sapi batu, ditemukan gen Xenogenik. Hansen merasa tertekan. Rare Beast Island adalah kesialan baginya. Dia telah membunuh banyak Xenogenik, tapi dia belum mendapatkan satupun jiwa binatang. Hansen menggunakan Ghost Tip Knife untuk membelah tubuh sapi batu. Dia menemukan hati yang tampak seperti batu, jadi bisa menebak bahwa itu adalah gen Xenogenik. Hansen mengambil hati batu dari dadanya, dan dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Dia melihat ke belakang, dan di lapangan, ada sapi batu abu-abu yang menatapnya dengan mata merah. Sapi batu ini tampak seperti yang lain, tetapi lebih besar. Kehadirannya juga jauh lebih menakutkan. Melenguh. Sebelum Hansen bisa melihat dengan baik, binatang itu mengangkat kakinya dan membantingnya kembali. Gelombang kejut bergerak seperti riak air. Itu menyebar dalam lingkaran yang melebar. Hansen menarik Ghost Tip Knife lagi dan mengayunkannya ke Shockwave. Udara pisau Ghost Tip Knife menembus gelombang kejut, tapi gelombang kejut itu sendiri seperti sihir. Ketika gelombang kejut menyentuh jari Hansen, dia menyadari bahwa baju besi di tangannya telah berubah menjadi batu abu-abu. Sapi batu meraung, menundukkan kepalanya, dan mengarahkan tanduknya ke Hansen. Itu menggelegar ke depan seperti kereta api, dan bumi bergetar di bawah kukunya. Hansen menggunakan kekuatannya, tetapi dia tidak bisa menyingkirkan pembatuan itu. Dia kaget. Dia dengan cepat memanggil Red Reaper di samping kepala sapi batu dan menebas leher makhluk itu. 2004 Black Eating Black. Sabit Red Reaper menebas leher sapi batu, tapi yang terjadi hanyalah goresan kecil. Itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai cedera. Bagaimanapun, ada perbedaan level antara keduanya. Hansen tidak bisa menyalahkan Red Reaper karena tidak cukup kuat. Tapi setelah serangan itu, sapi batu hanya marah. Ia berbalik dan memandang Red Reaper. Ia membesarkan dengan kakinya dan menginjak tanah untuk menciptakan gelombang kejut lain. Red Reaper membatu di udara. Itu jatuh ke tanah dan retak, seperti patung biasa. De-Asterismen, membatu orang ini efektif. Ia bahkan menjatuhkan Red Reaper, yang praktis berasap. Untungnya, itu sebenarnya bukan makhluk, dan itu hanya sesuatu yang dibentuk oleh seni Geno, pikir Hansen, kaget. Tubuh Hansen dipenuhi dengan energi, dan darinya, dia menghasilkan Red Reaper lagi. Sekali lagi, ia bergerak untuk menyerang sapi batu. Hansen ingin mengulur waktu. Dia mencoba The Story of Genes, Dongsuan Sutra, Jade Skin, dan Blood Pulse Sutra, tetapi tidak ada yang bisa membebaskannya dari pembatu. Haruskah aku menggunakan mode roh Dewa Super? Hansen mengerutkan kening. Tapi kemudian, dia tiba-tiba teringat dia memiliki skill Petrifi. Itu sedikit berbeda dari proses membatu sapi batu, karena dia hanya bisa menggunakannya pada dirinya sendiri. Tapi mungkin itu akan berhasil di sini. Hansen melemparkan Petrifi dan membatu tubuhnya sendiri. Dia memperdalam kekuatan efeknya, membatu dirinya sendiri jauh melebihi apa yang telah berhasil sapi batu.
Ketika Hansen menghilangkan pembatu, batu sapi yang membatu juga menghilang. Aku tidak menyangka Petrifi bisa berguna ini. Hansen menyeringai. Sementara itu, sapi batu baru saja menghancurkan Red Reaper. Itu dengan marah berbalik ke arah Hansen, menginjak tanah lagi untuk menghasilkan lebih banyak gelombang kejut. Hansen mengeluarkan pisaunya dan menebas ke arah sapi batu. Kekuatan pisau dan pedang bersinergi menjadi satu dan keluar dari bilah pisau gigi hantu, menuju tepat ke sapi batu. Kekuatan pisau dan pedang menghantam kepala sapi. Ada ledakan, dan sapi batu terguling ke belakang dengan luka dalam di seluruh tubuhnya. Kekuatan pisau dan pedang telah mematahkan tanduk makhluk itu. Sapi batu menggelengkan kepalanya dan bangkit. Itu tidak terganggu oleh serangan itu. Itu meraung dan berlari langsung kembali ke Hansen. Hansen menghapus pembatu dan menebas ke sapi batu lagi. Namun, serangan itu tidak terlalu efektif. Itu hanya bisa menggerakkan sapi batu sedikit ke belakang, dan membuatnya ketakutan lagi. Gelombang kejut melingkar sapi batu adalah serangan dengan efek area. Tidak peduli dari arah mana Hansen menyerang, dia membatu setiap kali. Saat sapi batu datang untuknya lagi, Hansen memutuskan untuk tidak memotongnya kali ini. Dia menggunakan turtle, dan saat Hansen membatu di lain waktu, dia melemparkannya ke kepala binatang itu. Simbol kura-kura bersinar di atas kepala sapi. Hansen berpikir, tidak peduli seberapa kuat dirimu, turtle mengubah semua orang menjadi orang yang lambat. Sebelum Hansen menyerang lagi, sapi batu berhenti dan menciptakan lebih banyak gelombang kejut. Tapi ini lebih kuat dari serangan sapi batu sebelumnya. Hansen menghapus pembatu itu, tetapi dia juga menyadari bahwa dia telah melambat. Dia menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa simbol kura-kura itu sekarang ada padanya. Sial, sapi batu dapat membalikkan seni Geno. Hansen kaget, sapi batu terus menghentakkan kaki dan menginjak-injak. Setiap langkah mengirimkan gelombang kejut lainnya. Hansen terus membatu, dan setiap kali itu terjadi, gambar kura-kura lain muncul di tubuhnya. Cek ini, sapi batu ini terlalu menyeramkan. Hansen menyingkirkan efek membatu dan turtle. Kemudian, dia menebas ke arah sapi batu dan lari. Sampai dia menemukan apa yang bisa dilakukan makhluk itu, dia hanya bisa membunuhnya dengan roh dewa super. Sapi batu berada tepat di belakang Hansen, melenguh. Itu sangat menjengkelkan, dan Hansen berpikir, tunggu sampai aku menjadi Marquise, dan aku akan kembali melakukan one hit killmu. Kamu tidak akan bersenang-senang jika kamu tidak menindas Earl. Petik 2. Hansen semakin frustrasi saat dia berlari. Gelombang kejut sapi batu terus membuatnya ketakutan. Sapi batu mungkin sudah membunuh Marquise biasa, terutama karena mereka tidak akan bisa melarikan diri. Untungnya, Hansen memiliki petrifi dan sepatu kelinci. Hansen lolos dari pengejaran sapi batu. Dia menyeka keringat dingin dari alisnya dan berkata, itu tidak mungkin seorang Marquise semut xenogenik. Petik 2. Hansen belum mau pergi. Dia mengizinkan spell untuk mengaktifkan mode snipernya, dan dengan itu, dia menggunakan skope snipernya untuk menonton Stonekau. Hidung Hansen berkerut jijik. Sapi batu sedang memakan daging sapi batu lainnya. Itu menelan jantung gen xenogenik sebelum Hansen bisa menerimanya. Hansen mengira sapi batu marah karena kerabatnya telah dibunuh. Tapi benda itu sepertinya mau memakan sisa-sisa bangsanya sendiri. Ia hanya ingin memakan mangsa yang telah dilakukan oleh orang lain untuk membunuh. Cek kamu, mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Hansen mulai memikirkan cara-cara untuk menyingkirkan sapi batu. Tubuhnya keras, jadi pasti kelas atas Marquise. Itu akan membutuhkan banyak serangan dari jarak dekat untuk melukai sapi batu. Namun, karena gelombang kejut yang membatu, Hansen tidak bisa mendekat. Sementara Hansen bisa menghilangkan pembatu itu, butuh waktu. Saat dia membatu, Hansen tidak bisa bergerak. Itu masalah yang sulit. Hal yang paling menakutkan adalah bagaimana sapi batu bisa membalikkan keterampilan penyu kembali padanya. Itu hanya terlalu bertenaga. Tidak, ini tidak hanya mencerminkan efeknya kembali padaku, karena mantra kura-kura tetap aktif pada sapi batu. Simbol kura-kura hanya menghilang saat kekuatannya memudar. Sementara di bawah pengaruh turtle, Stonekau memang bergerak lebih lambat dan gelombang kejutnya kurang efektif. Ini bukan hanya pembalikan serangan aku sendiri, pikir Hansen. Hansen ingin membuktikan teorinya benar, jadi dia menggunakan senapan snipernya untuk membidik sapi batu. Lalu dia menarik pelatuknya. Hansen menarik amunisi dari mantra turtle. Peluru itu terbang menuju sapi batu. Makhluk itu masih mengunyah tubuh sapi yang mati itu ketika peluru menghantam pantatnya. Gambar kura-kura muncul di pantatnya. Melenguh. Sapi batu berputar dengan marah, sudah menginjak tanah untuk mengirimkan gelombang kejut. Tapi Hansen tidak membatu, dan dia tidak memiliki skill turtle yang terbalik padanya. Tanda penyu masih tertanam di pantat sapi. Sukses, kata Hansen sambil tersenyum. Bab 2005 Stonekau Valley, subscribe Penatua. Pang, pang. Peluru menghantam Stonekau dari jauh. Mereka membuat Stonekau marah, tetapi setelah serangan berulang kali, kecepatannya lebih lambat dari kecepatan siput. Itu tidak bisa terjadi setelah Hansen. Hansen menembak dari jarak jauh. Stonekau bahkan tidak bisa melihatnya, dan bahkan jika dia bisa, dia tidak akan bisa mengejarnya. Persenjataan mantra kelas Earl dapat merusak banyak hal, tetapi pelurunya tidak dapat menembus tubuh Stonekau. Hansen tidak menyangka mereka akan bisa membunuh Stonekau.
Dia terus menembakkan peluru, dijiwai dengan mantra turtle, untuk meninggalkan tanda kura-kura di seluruh tubuh Stone Cow untuk memperlambatnya. Pada awalnya, Stone Cow mampu menghentakkan kakinya untuk menciptakan gelombang kejutnya. Tapi saat simbol kura-kura bertumpuk di atasnya, Stone Cow tampak seperti bergerak lambat. Gelombang kejut khasnya mulai jarang muncul. Hansen memeriksa gelombang kejut dan menemukan bahwa mereka memiliki radius 500 meter. Di luar itu, kekuatan mereka turun drastis. 500 meter, aku harus menggunakan waktu dengan sangat hati-hati untuk menyerang di antara pancaran gelombang kejut. Petik 2. Hansen terus menembak Stone Cow untuk meningkatkan jumlah mantra turtle yang memengaruhinya. Saat dia melakukannya, dia bergerak lebih dekat ke Stone Cow, tetapi tidak dalam radius gelombang kejut. Sekarang, Hansen menghunus pisaunya dan mulai berlari. Dia berlari ke arah Stone Cow seperti hantu. Sesaat, dia tepat di sampingnya. Sebelum Stone Cow dapat mengangkat kakinya, Ghosted Knife mengiris telinga sapi dengan kekuatan pisau dan pedang. Dong! Kekuatan pisau dan pedang hancur. Pisau Ghosted Knife menempel di telinga sapi batu. Salah satu telinganya dipotong menjadi dua. Hansen segera mundur puluhan meter. Suara hentakan keras datang dari belakangnya dan gelombang kejut menggulung tubuhnya, membuatnya takut. Hansen diberi mantra turtle juga. Hansen dengan cepat menghapus pembatuan dan mantra turtle, lalu melompat keluar dari radius gelombang kejut. Stone Cow ingin mengejarnya, tetapi gerakannya sangat lambat. Yang bisa dilakukannya hanyalah mengaum. Curi mangsaku, ya, matilah kau. Hansen menggunakan senapannya untuk menembak sapi batu lagi. Mantra turtle memiliki batas waktu. Seiring waktu, efektivitasnya menurun. Hansen melepaskan beberapa tembakan lagi saat dia bergerak keluar dari jangkauan serangan Stone Cow, hanya untuk amannya. Karena Stone Cow masih meraung dan bergerak lamban, Hansen merasa aman berhenti sejenak untuk melihatnya. Telinga yang telah dibelah itu diselimuti asap ungu, yang menyebar perlahan ke seluruh tubuhnya. Tetapi tubuh Stone Cow tidak memiliki darah, jadi tidak akan berdarah. Kekuatan Tit harus mengunyah tubuhnya satu persatu. Hansen terus menembaki Stone Cow untuk memastikan bahwa ia tidak akan bisa melarikan diri. Dia akan membiarkan kekuatan Tit membunuhnya. Stone Cow mulai menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres. Alih-alih berteriak pada Hansen, sekarang mencoba berbalik dan melarikan diri. Sayangnya untuk sapi, itu masih lambat seperti kukang. Dia tidak bisa lepas dari pengawasan Hansen. Hansen juga tidak terlalu terburu-buru. Dia terus menembak sapi itu sesekali. Kekuatan Tit terus merobek luka sapi itu, menyebar ke seluruh kepalanya. Tubuh Stone Cow kuat, dan kekuatan Tit Hansen masih sekelas Earl, jadi kerusakannya meningkat perlahan. Tetapi bahkan dengan kecepatan itu, sapi itu akan mati dalam beberapa hari. Stone Cow terus berusaha melarikan diri, tetapi usahanya sia-sia. Hansen tidak dapat menghentikan makhluk itu sepenuhnya, tetapi dia memastikan bahwa makhluk itu tidak pernah keluar dari jarak tembak. Stone Cow terus memekik dengan marah saat berlari. Tidak terlalu senang dengan Hansen. Hansen tidak ingin terlalu memprovokasi sapi itu. Dia lebih suka sapi itu terus berusaha lari daripada berusaha melawan kematiannya yang tak terhindarkan. Makhluk itu aneh, dan mungkin memiliki kekuatan yang lebih aneh yang belum pernah dilihat Hansen. Pada akhirnya, Hansen memutuskan untuk melihatnya mati perlahan dari jauh. Dia tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu. Tapi segalanya tidak berjalan semulus yang dia yakini. Di bawah pekikan konstan Stone Cow, Hansen mendengar suara gemuruh rendah. Bumi bergetar. Tidak lama kemudian, sekelompok Stone Cow kecil mendekat. Setidaknya ada 40 ekor. Kawanan itu bertemu dengan Stone Cow yang melarikan diri dan mengelilinginya. Seekor sapi yang lebih besar dari lainnya di antara Stone Cow mengaum. Stone Cow semua memelototi ke arah Hansen, lalu beringsut ke depan untuk menempatkan Stone Cow yang terluka di belakang mereka. Sial, orang itu memakan Stone Cow yang lebih kecil. Mengapa mereka masih melindunginya? Mereka harus menjadi musuh. Hansen menghela nafas, tetapi Stone Cow sudah menuju ke arahnya. Hansen harus pergi. Dia tidak cukup kuat untuk menangani seluruh kelompok Marquises. Hansen meraih senapan sniper dan lari. Dia tidak bisa membunuh Stone Cow sementara yang lebih kecil ada. Untungnya, dia masih bisa menembak dari jauh. Saat Stone Cow mendekat, dia mendapati dirinya jatuh kembali ke pegunungan. Dia segera mendengar suara melenguh dari dalam kelompok sapi. Batuan mulai berjatuhan dari langit seperti hujan meteor. Kelompok Stone Cow Marquise mengumpulkan kekuatan mereka, dan tanah seluas 10 mil persegi di sekitar mereka dihancurkan oleh batu. Itu tampak seperti akhir dunia. Hansen berhasil kehilangan pengejarnya di pegunungan, lalu berputar kembali. Stone Cow sudah pergi, tapi masih ada beberapa sapi yang lebih kecil di sekitarnya. Hansen menggunakan Dongsuan Aura untuk mencari jejak Stone Cow. Setelah beberapa menit mencari, dia menemukannya. Dia mengikutinya sampai ke lembah. Kelompok Stephen Cow ada di sana, tapi yang dia lawan sudah tidak ada lagi. Hansen mengerutkan kening. Seharusnya di lembah. Itu disebabkan oleh kekuatan Tit, tapi itu tidak akan bertahan lama. Petik 2. Hansen menunggu di sana selama 2 hari. Dia ingin menunggu sampai mati sebelum pergi ke lembah mengambil tubuhnya. Tapi menunggu 1 malam lagi, Hansen belum mendengar pengumuman yang mengonfirmasi kematiannya. Itu berarti sapi itu masih hidup, di suatu tempat di lembah. Bagaimana kekuatan Tit bisa hilang begitu saja? Itu seharusnya tidak mungkin. Hansen menggunakan teropong penembak jitu untuk melihat apakah telinga sapi itu sudah sembuh.
Tidak ada tanda-tanda kekuatan Tit di sekitarnya. Hansen menatap dengan tidak percaya. 2006 Little Stone. Stone Cow berjalan mondar-mandir di sekitar lembah seolah-olah tempat itu miliknya. Stone Cow kecil biasa menghindarinya. Mereka sepertinya takut. Salah satu sapi yang lebih kecil terlalu lambat untuk menyingkir, dan makhluk itu menemukan dirinya terhempas ke tanah. Tubuhnya dipotong oleh tanduk sapi yang besar. Stone Cow kecil tidak melawan. Itu hanya menjerit dan berlari pergi. Stone Cow berjalan mengitari lembah, masuk ke ceruknya yang lebih dalam. Dinding lembah menghalangi penglihatan Hansen, jadi dia memutuskan untuk mencari tempat baru untuk mengamati. Dia mendaki gunung yang berada di dekat lembah, menggunakan tanaman merambat sebagai penutup. Ketika dia menemukan tempat yang bagus untuk beristirahat, dia menggunakan teropong penembak jitu untuk menonton Stone Cow. Sebuah jalan setapak melintasi tengah lembah, melewati celah kecil, dan menuju lembah yang lebih kecil. Tidak ada Stone Cow kecil di lembah yang lebih kecil. Setelah Stone Cow masuk, ia pergi untuk berbaring di bawah dahan pohon. Namun, sepertinya tidak sedang istirahat. Sapi itu duduk sendiri dan melihat ke pohon. Ia menatap tajam seolah-olah sedang menatap sesuatu secara khusus. Hansen melihat ke pohon itu, tetapi dia tidak dapat melihat apapun yang penting tentangnya. Pohon itu sangat tebal, dan tingginya 13 meter. Bagian atas pohon tampak seperti payung. Karena dia terlalu jauh, Hansen tidak bisa merasakan aura pohon itu. Dia bahkan tidak bisa melihat buah di pohon. Itu hanya pohon berdaun hijau. Aneh, lembah itu sepertinya tidak memiliki kualitas khusus, jadi bagaimana Stone Cow menghilangkan luka yang kubuat dengan kekuatan Tit? Stone Cow tidak dapat memiliki kemampuan seperti itu sendiri, atau tidak akan membiarkan kekuatan Tit melakukan begitu banyak kerusakan saat aku melawannya kemarin. Hansen terus memperhatikan sapi itu, berharap menemukan jawaban atas pertanyaannya. Stone Cow berbaring di sana untuk beberapa saat, tetapi akhirnya menjadi gelisah. Ia mulai berjalan berputar-putar, melihat ke arah atas pohon. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang pohon itu. Hansen terus mengamatinya, tapi dia tidak bisa memahaminya. Setelah beberapa saat, ekspresi senang melintas di wajah Stone Cow. Ia terus menatap ke atas pohon. Hansen melihat lebih dekat, dan dia akhirnya melihat lubang di pohon yang ukurannya hampir sama dengan bola basket. Sesuatu muncul dari dalam lubang. Hansen tidak tahu apa itu. Itu tampak seperti tikus, tapi berdiri dengan dua kaki. Ia mengenakan pakaian yang terbuat dari daun, dan memegang tongkat di tangannya. Itu tampak menyeramkan, dan pemandangan itu membuat Hansen merasa tidak nyaman. Benda itu terlihat jahat. Mata segitiganya berkilau merah. Setelah keluar dari lubang, ia menghantam daun di dekatnya dengan tongkatnya. Ia melompat ke atas daun dan meluncur ke tanah. Stone Cow mendekat. Ia memandang makhluk seperti tikus dan berteriak padanya. Makhluk itu berteriak kembali pada Stone Cow. Sepertinya keduanya sedang berdebat. Setelah beberapa saat, makhluk kecil itu mengeluarkan batu dan melemparkannya ke arah Stone Cow. Stone Cow membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya. Batu itu mendarat di mulutnya dan meluncur langsung ke tenggorokannya. Stone Cow bahkan tidak mengunyah. Setelah sapi menelan batu tersebut, tubuhnya mulai bersinar. Stone Cow tampak seolah-olah mengalami kesulitan, jadi ia duduk di tanah lagi dan pergi tidur. Makhluk mirip tikus itu mengamati Stone Cow beberapa saat, lalu melompat kembali ke atas pohon dan menghilang di dalam lubang pohon. Aku tidak tahu spesies apa yang dimiliki tikus itu, tapi dia terlihat cerdas. Dan apa batu kecil yang baru saja dimakan sapi itu? Begitukah cara dia menghilangkan kekuatan Tit? Hansen bertanya-tanya. Setelah mengetahui ini, Hansen tidak ingin meninggalkan pengejaran ini. Dia ingin mencari tahu apa yang terjadi antara Stone Cow dan tikus itu. Jadi, dia tetap bersembunyi dan terus menonton. Setelah Stone Cow bangun, kelihatannya jauh lebih baik. Ia keluar untuk memberi tanda pada sapi-sapi lainnya dan kemudian kembali ke lembah. Stone Cow yang lebih kecil membawakannya senogenik, dan segera melahap mereka. Stone Cow terkadang keluar dari lembah, tetapi kembali menunggu di bawah pohon setiap hari. Jika tikus yang tampak senogenik tidak memberikannya sedikit batu, ia akan menabrak pohon sampai cabang-cabangnya mulai rontok. Sapi itu akan melakukannya sampai tikus itu keluar dan memberinya batu kecil lagi. Tikus itu jelas takut pada Stone Cow, dan tampaknya tikus itu tidak akan pernah menolak permintaannya. Itu memberi sapi itu batu kecil setiap hari. Apa batu kecil itu, dan di mana tikus mendapatkannya? Hansen ingin mencari tahu, tapi ada begitu banyak Stone Cow kecil, jadi dia tidak bisa begitu saja masuk. Setelah berpikir sejenak, dia mendapatkan sebuah rencana. Hansen menunggu sampai Stone Cow berada di luar lembah, dan ketika sudah cukup jauh, dia menemukan kesempatan. Dia menembak Stone Cow saat tidak siap. Peluru mengenai Stone Cow dan menempatkan mantra kura-kura di atasnya. Stone Cow sangat marah, tetapi Hansen terus menembakkan lebih banyak peluru untuk membuatnya lebih lambat dan lebih lambat. Sama seperti terakhir kali, Stone Cow berlari kembali ke lembah, sambil memekik. Setelah waktu yang singkat, sekelompok Stone Cow yang lebih kecil datang ke arah Hansen. Dia memanggil Red Reaper untuk menarik perhatian mereka dan memancing mereka lebih jauh. Hansen menyelinap di sekitar mereka dan berlari menuju lembah. Dia ingin melihat apa yang ada di dalam lubang pohon. Ketika Hansen berlari ke lembah besar, dia menggunakan teropongnya untuk membidik senogenik seperti tikus. Ia berdiri di dahan tinggi, melihat-lihat. Tanpa pikir panjang, dia menggunakan sniper rifle untuk menembaknya. Hansen hanya ingin mencari tahu apa itu.
Dia tidak mengira satu peluru pun akan meledakkan kepala tikus itu. Earl Xenogeneik diburu. Tikus pemakan, gen Xenogenik ditemukan. Hah, sebuah Earl Xenogeneik. Hansen terkejut. Karena tikus pemakan tampak luar biasa cerdas, dia berpikir bahwa itu akan setara dengan Stonekau. Itu sebenarnya hanya Earl. 2007 patung batu. Hansen tidak suka melakukannya, tapi dia masih berlari ke dalam lembah. Kecepatan sepatu kelinci dengan cepat membawanya ke bawah pohon lembah kecil. Hansen melompat ke atas pohon, menggunakan dongsuan aura untuk melihat ke dalam lubang. Dia memperhatikan bahwa di dalamnya cukup luas dan sebagian besar pohon itu berlubang. Namun, tidak ada kekuatan kehidupan atau harta karun untuk dilihat. Hansen tidak ingin menyerah pada pengejaran ini. Jika tikus pemakan bisa memberi Stonekau kerikil setiap hari, pasti ada lebih banyak kerikil di suatu tempat. Hansen menggunakan pisau ghosted untuk mengukir pintu masuk lubang. Dia melebarkannya cukup untuk masuk, lalu menjulurkan kepalanya ke dalam. Pohon itu ternyata lebih berlubang dari yang dia kira. Batangnya berlubang sampai ke tanah, di mana sebuah gua berbatu muncul. Tanpa ragu-ragu, Hansen menyusuri jalan ke pohon melalui lubang dan mulai turun. Dengan cepat, dia turun ke dalam gua. Hansen menurunkan dirinya ke dalam gua, yang mengarah melalui terowongan yang bengkok. Tidak lama kemudian, terowongan terbuka dan Hansen menemukan gua alam besar di baliknya. Itu adalah ukuran tempat penampungan serangan udara. Hansen pindah untuk melihat lebih baik. Tidak ada tanda-tanda makhluk hidup, tapi dia mendeteksi sisa-sisa keberadaan tikus pemakan. Kegelapan tidak mempengaruhi Hansen. Dia menggunakan dongsuan aura untuk memindai seluruh gua. Gua itu tampak biasa saja, tanpa ada yang aneh tentangnya. Satu-satunya jalan keluar adalah kembali melalui lubang di pohon. Di tengah gua ada genangan air kecil dengan stalaktit raksasa tergantung di atasnya. Cairan perlahan-lahan menetes dari ujung stalaktit ke kolam di bawahnya. Hansen melihat ke kolam, dan di sana dia melihat batu-batu kecil yang diberikan tikus itu kepada sapi setiap hari. Mereka masing-masing sekecil jari, dan warnanya abu-abu. Mereka sedang duduk di dasar kolam. Hansen memperkirakan ada sekitar 100 dari mereka. Sepertinya tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka adalah sesuatu yang istimewa. Hansen mengeluarkan mantra dalam mode wanitanya. Dia berjalan ke kolam untuk mengambil batu untuknya. Tidak ada hal berbahaya yang terjadi padanya saat dia melakukannya. Mantra menjangkau ke dalam kolam dan mengambil salah satu kerikil. Gen Xenogeneik ditemukan. Sebuah suara terdengar di kepala Hansen. Batu-batu ini adalah gen Xenogenik. Hansen mengambil satu dan memperhatikan bahwa itu terasa sangat dingin, seperti batu basah. Tidak ada yang spesifik tentang pengumuman itu. Dia tidak tahu gen Xenogenik macam apa itu. Hansen mengumpulkan setiap batu yang bisa dia temukan dan memasukkannya ke dalam sakunya. Ada 128. Dia mengambil semuanya. Sebelum pergi, dia mencari di kolam untuk mencari hal lain. Dia menemukan batu lain yang tampak sangat tidak biasa. Hansen menyentuhnya dan mengangkat lumut yang tumbuh di atasnya. Ketika lumut rontok, dia bisa melihat bahwa itu adalah patung manusia setinggi 1 kaki. Patung itu berwarna hijau dan hitam, jadi dia tidak tahu apa warna aslinya. Tapi itu berbentuk seorang pria yang sedang duduk. Hansen sedang tidak mood untuk memeriksanya lama-lama. Dia melihat sekeliling kolam, tapi tidak ada lagi yang bisa dilihat. Dia memutuskan untuk kembali seperti semula. Ketika Hansen keluar dari lubang pohon, Stonekau sedang menunggu di luar. Itu menatapnya dengan marah. Di belakang Stonekau, semua Stonekau kecil telah berkumpul juga. Hansen tahu dia telah berada di sana terlalu lama, yang memberi sapi waktu untuk kembali. Pang! Stonekau menginjak tanah, dan 2 gelombang kejut tiba-tiba meledak keluar. Mereka berlomba menuju Hansen. Hansen melompat keluar dari lubang pohon. Akan berbahaya jika dia membatu di dalam. Tetapi bahkan saat dia keluar dari lubang, dia tahu dia tidak akan punya waktu untuk keluar dari radius gelombang kejut. Dia masih ketakutan. Kelompok Stonekau yang lebih kecil tidak terpengaruh. Mereka semua berubah menjadi batu raksasa, lalu meluncurkan diri ke arah Hansen. Hansen menghapus pembatuan, lalu mengeluarkan Swan Jade Wings di belakang telinganya. Mereka mengepak, dan tiba-tiba, Hansen melonjak menjauh dari lembah berbentuk labu. Stonekau dengan marah mencoba mengejar Hansen, tetapi untungnya, ia tidak bisa terbang. Meskipun terlihat kuat, ini adalah kelemahan terbesarnya, itu adalah Xenogeneik Marquise yang tidak tahu cara terbang. Tapi itu tidak bisa mengejar Hansen. Itu akan jauh lebih lambat dari Swan Jade Wings. Hansen menyuruh spell memanggil senapan snipernya. Dia menginstruksikannya untuk menembak Stonekau yang lebih kecil. Dia mulai mengambilnya satu persatu dengan mantra turtle, memperlambat mereka. Hansen tidak menembak Stonekau pertama. Dia menargetkan yang lebih kecil terlebih dahulu. Gerombolan itu akhirnya semua melambat, dan Hansen mampu melepaskan pengejaran mereka. Mungkin Stonekau bisa mencium batu-batu kecil yang sekarang di bawah Hansen, dan itulah sebabnya ia mengejarnya dengan gigih tanpa menoleh ke belakang. Terlepas dari itu, Hansen memikat Stonekau jauh sekali. Dia akhirnya menariknya jauh dari Stonekau yang lebih kecil. Hansen tidak bisa membunuhnya dengan Stonekau kecil untuk melindunginya. Jika itu sendiri, dia mungkin punya kesempatan. Stonekau kuat, tapi pasti ada kelemahannya. Xenogenik yang dilewati Hansen semuanya kabur ketika mereka melihat Stonekau datang ke arah mereka. Tidak ada yang menghentikan perjalanannya.
Hansen pasti telah berlari 100 mil, dan meskipun demikian, Stone Cow terus mengikutinya. Sepertinya Hansen telah membunuh istri sapi atau semacamnya. Akhirnya, ia tampaknya menyadari bahwa kawanannya telah pergi. Itu ragu-ragu, bertanya-tanya apakah itu harus terus mengejar Hansen, dan itu melambat satu sentuhan. Hansen, melihat itu, mengguncang batu kecil di sakunya. Stone Cow berteriak dan melanjutkan pengejaran. Hansen telah berencana untuk membunuh sapi itu saat itu juga jika dia tidak bisa membujuknya untuk melanjutkan. Sekarang tidak perlu. Makhluk apa yang menciptakan gen Xenogeneik ini? Stone Cow sepertinya sangat menginginkan mereka. Hansen terkejut. Stone Cow mengejar Hansen sejauh 300 mil. Ketika Hansen memutuskan bahwa mereka berada di luar jangkauan Stone Cow yang lebih kecil, Hansen berbalik dan menembak Stone Cow dengan mantra turtle. Apa kalian menikmati mengejarku begitu lama? Baik, sekarang saatnya kamu membayar. Hansen berhenti berlari, dan dia terus menembaki Stone Cow dengan senapan sniper. Stone Cow sangat kuat, tetapi sekarang juga sangat lambat. Gelombang kejut juga tidak bisa memblokir peluru. Segera, Stone Cow jatuh ke nasib yang sama seperti sebelumnya. Ia bisa berjalan tidak lebih cepat dari kura-kura. Hansen segera meraih pedangnya, dan dengan kekuatan pisau dan pedangnya, dia menebas Stone Cow. 2008 Iblis Batu Sapi. Dong. Setelah memberikan tebasan ke tubuh Stone Cow, Hansen jatuh kembali dan menjadi membatu. Dalam sedetik, Hansen telah menghilangkan batu itu dan bergerak maju untuk menyerang Stone Cow lagi. Setelah beberapa pengulangan, pedang Hansen meninggalkan banyak bekas di tubuh Stone Cow. Kekuatan gigi ungu menyebar. Tidak ada gunanya Stone Cow menangis dengan keras lagi, karena Stone Cow yang lebih kecil berada terlalu jauh. Mereka tidak akan mendengar jeritan. Hansen dan Stone Cow terus bertengkar selama 30 jam berikutnya. Tubuh Stone Cow akhirnya tidak mampu menahan lukanya, dan terkoyak oleh kekuatan Tit. Itu direduksi menjadi apa-apa kecuali pecahan batu. Mutan Xenogeneik Marquise tewas. Sapi iblis membatu, ditemukan gen Xenogenik mutan. Memperoleh jiwa binatang Xenogenik mutan, Demon Stone Cow. Petik 2. Pengumuman diputar di kepala Hansen, dan dia tersenyum. Dia bergegas ke batu yang hancur dan mulai memilah-milah puing-puing. Tubuh Stone Cow terbuat dari batu, sehingga tidak memiliki daging. Namun, setelah beberapa saat, dia menemukan hati batu yang istimewa. Ada cahaya di dalamnya, dan itu mengingatkannya pada Demon Stone Cow itu sendiri. Setelah menyempurnakan gen Xenogenik mutan ini, akankah aku belajar cara membatukan orang lain? Hansen sangat tertarik dengan kemampuan Stone Cow. Mempelajari kemampuan untuk membatu Xenogenik lain dengan sebuah hentakan akan cukup bagus. Tetapi hal buruk tentang semua ini adalah bahwa Demon Stone Cow adalah Xenogeneik mutan Marquise. Untuk menyempurnakannya, dia harus menjadi seorang Marquise sendiri, dengan sejumlah gen Marquise yang telah terkumpul terlebih dahulu. Hansen juga tertarik pada jiwa binatang Demon Stone Cow. Dia melihatnya. Mutan Demon Stone Cow Beast Soul, Sapesive Type. Seringnya lebar tersebar di wajah Hansen. Dia sekarang bisa mengubah dirinya menjadi Demon Stone Cow. Dia bertanya-tanya apakah itu akan memberinya semua kemampuan fisik dari Demon Stone Cow. Itu akan menjadi dorongan besar untuk kekuatannya, jika demikian. Hansen segera menggunakan jiwa binatang Demon Stone Cow yang berubah bentuk. Ketika dia memanggilnya, dia berubah menjadi Demon Stone Cow. Dia merasa seolah-olah kekuatan dan kecepatannya meningkat, khususnya kekuatan. Ada peningkatan besar dalam hal itu. Tapi sayangnya, jiwa binatang Demon Stone Cow yang dapat mengubah bentuk Hansen hanya memberinya kekuatan mentah dari makhluk itu. Dia tidak mendapatkan kemampuan untuk membatukan orang lain atau membalikkan efek negatif ke orang lain. Sepertinya aku hanya perlu mempertahankan gen mutan dari Demon Stone Cow. Hansen menyingkirkan Demon Stone Cow yang bisa berubah bentuk dan melanjutkan pencariannya untuk Xenogenik. Sky Palace sedang menjamu beberapa tamu cantik. Laki-laki kuat, dan perempuan cantik. Mereka memiliki sayap putih yang indah, dan mereka adalah Feather dari surga suci. Segera, berita itu menyebar ke seluruh alam semesta Geno. Feather telah berpihak pada Sky Palace, dan mereka telah menjadi ras bawahan Sky. The Kings of the Feather telah mengizinkan ahli waris mereka untuk datang dan berlatih di Sky Palace. Mereka ada di sana untuk mempelajari seni Geno yang kuat untuk mengamankan dan melindungi generasi mendatang. Feathers muda juga menjadi sandera dalam beberapa hal, yaitu mereka akan menyerahkan diri pada belas kasihan Sky untuk membuktikan kesetiaan keseluruhan Feathers kepada Sky Palace. Anya, apakah kita akan tinggal di sini mulai sekarang? Kita tidak bisa kembali ke surga suci. Seorang wanita Feather yang cantik bertanya kepada seorang pria Feather yang tampak seperti Apollo. Anak-anak lain dari Raja Feather semuanya melihat ke arah pria itu juga. Sepertinya dia adalah pemimpin mereka. Tidak, kita akan kembali ke surga suci suatu hari nanti, dan surga suci akan menjadi rumah bagi ras tinggi sekali lagi. Sampai saat itu, kita harus mendapatkan rasa hormat dan persetujuan dari ras Sky. Anya tersenyum pada gadis itu. Bagaimana kami mendapatkan rasa hormat dan persetujuan mereka? Sebelum kita menjadi ras rendah, kita sudah jauh lebih rendah dari Sky. Sekarang kita sebenarnya adalah ras rendah. Wanita itu khawatir. Tidak ada ras tinggi yang lahir dari ras tinggi. Kamu hanya perlu menjadi kuat untuk mendapatkan rasa hormat dan persetujuan dari orang lain. Seperti itu yang terjadi di mana-mana, kata Anya. Feather jantan yang kuat berdiri dan berkata, Anya, beritahu kami apa yang harus dilakukan. Sabar,
Belajar dan tampil. Buat kita kuat kembali. Biarkan mereka melihat bahwa kita layak. Anya berhenti, lalu melanjutkan dengan berkata, Sky sangat kuat. Di antara ras yang lebih tinggi, mereka adalah orang luar yang paling menerima. Mereka sangat berbeda dengan Buddha, yang memperlakukan orang luar seperti alat untuk aliran tujuan mereka. Itulah mengapa kita menolak tawaran Sang Buddha dan datang ke sini sebagai gantinya. Di sini, kita bisa menjadi murid Sky Palace, sama seperti Sky itu sendiri. Banyak orang luar yang menjadi anggota tempat ini. Dan kita membutuhkan kekuatan. Petik 2. Jangan khawatir, kita akan terus berlatih. Suatu hari, Vader akan menjadi ras yang tinggi lagi, sumpah Vader yang kuat. Para Vader lainnya juga setuju. Tetapi hanya sedikit dari mereka yang tampak sangat berharap. Menjadi ras yang tinggi itu sulit. Jika Vader tidak memiliki elit yang didewakan, maka mereka tidak akan bisa menjadi salah satu ras tinggi lagi. Selain Vader Alpha, Vader terkuat hanya setengah dewa. Belum ada satupun dari mereka yang sepenuhnya didewakan. Dan sekarang mereka adalah ras yang lebih rendah, mencapai status dewa untuk salah satu anggota mereka akan menjadi lebih sulit. Bertarung saja tidak cukup, kata Anya dengan geram. Kita hanya orang biasa di sini. Kita tidak memiliki manfaat, dan kita belum dapat mempelajari seni Geno yang kuat. Kita perlu mengesankan para tetua dan pemimpin agar kita bisa menjadi siswa resmi. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan. Petik 2. Lalu apa yang akan kita lakukan? Seorang wanita Vader memandang Anya. Ujian akan menjadi kesempatan terbaik kita, tapi ujian tahun ini sudah selesai. Anya menghela napas. Itu artinya kita harus menunggu sampai tahun depan, kata Vader jantan, terlihat sangat sedih. Mungkin tidak, kita akan melakukannya dengan baik jika kita bisa mengalahkan satu orang. Lakukan itu, dan kita akan langsung menjadi terkenal di Sky Palace. Kita akan menarik perhatian para tetua dan pemimpin. Mata Anya terlihat tajam. Siapa? Tanya para Vader muda bersama. Kristalizer yang dihadiahi Kong Fei dengan bulu dewa. Murid Knife Queen, kata Anya dengan tenang. Dia mendapatkan tempat pertama dalam ujian untuk kelas Earl dan bertarung dengan Lone Bambu dan seimbang. Lone Bambu legendaris di antara Sky. Jika kita mengalahkan Kristalizer, kita akan mendapatkan persetujuan yang kita butuhkan. Petik 2. Orang itu, salah satu orang Kong Fei. Dia harus mati, kata pria Vader yang kuat. Diam, tidak peduli apa dia sebelumnya, sekarang dia adalah murid Sky Palace. Kita jangan bicara seperti itu, tegur Anya. Para Vader menghormati Anya, jadi dia menunduk dan berhenti berbicara. Tapi dia dipilih oleh pengkhianat Kong Fei. Kita tidak perlu bersikap lunak padanya atau apapun, kata Anya dingin. 2009 Vader datang. 1 bulan berlalu, Han Sen meninggalkan Pulau Rare Beast dan mengembalikan tablet ke si Beifeng. Saudara Han, jika kamu mau, kamu bisa tinggal lebih lama. Itu tidak akan menjadi masalah. Si Beifeng datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Han Sen, yang akan meninggalkan pulau itu. Tidak masalah. Perburuan bulan ini sangat menguntungkan aku, dan jika aku tinggal lebih lama, aku hanya akan merasa bersalah. Han Sen menunjuk ke bangau tanpa kaki saat dia berbicara. Bangau tanpa kaki itu penuh dengan gen xenogenik, dan ketika si Beifeng melihatnya, dia terkejut. Sebagian besar gen xenogenik di atasnya adalah gen Marquise. Mengingat reputasi Han Sen, tidak aneh jika dia bisa membunuh xenogenik Marquise sebagai Earl. Hal yang mengejutkan adalah berapa banyak yang telah dia bunuh dalam waktu sebulan. Si Beifeng ingin lebih berteman dengan Han Sen, jadi dia tersenyum dan berkata, Oke, tapi jika kamu butuh sesuatu, datang dan cari aku. Keluarga Si akan selalu bersedia membantu kamu. Petik 2. Terima kasih, saudara Si. Han Sen membungkuk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Burung bangau tak berkaki itu membawa begitu banyak bahan sehingga kesulitan untuk terbang. Si Beifeng melihat bahwa tidak ada tempat bagi Han Sen untuk duduk di atasnya, jadi dia meminjamkan tunggangan singa bersayap 4 kepada Han Sen. Tunggangan yang dipinjamkan dan bangau tanpa kaki membawa Han Sen dan gen xenogenik kembali ke Pulau Jade. Han Sen mendapat banyak uang kali ini. Dia mendapat selusin gen xenogenik kelas Marquise dan jiwa binatang Demon Stone Cow. Dia juga mendapatkan batu-batu kecil itu, dan patung batu yang ada di dekat mereka. Tapi Han Sen tidak tahu gen xenogenik apa dari batuan kecil itu. Dia menduga mereka adalah kelas Marquise, kalau tidak, dia pasti sudah menyerapnya. Dan sehubungan dengan patung itu, Han Sen mencoba membersihkannya, tetapi tidak ada bedanya. Itu hanya abu-abu, seperti batu biasa. Gaya ukirannya cukup sederhana, jadi tidak banyak kemahiran pada ukirannya. Tidak ada ukiran atau kata-kata di atasnya juga. Itu tampak seperti patung liar, dari zaman kuno. Han Sen menggunakan dongsuan auranya untuk memeriksa patung batu itu, dan dia pikir ada lebih dari itu daripada yang terlihat. Dia tidak bisa menentukan dengan tepat apa yang spesial dari itu. Dia hanya tahu bahwa itu adalah patung langit. Saudara Han, kamu kembali. Aku rindu padamu. Han Sen baru saja tiba di rumah di Pulau Jade, tetapi sebelum dia turun, Yu Jing menunggangi naga hijaunya. Mereka memasuki rumah Han Sen, dan Yu Jing meraih tangan Han Sen dengan penuh semangat. Apa yang kamu inginkan? Jangan sentuh aku bukan gay. Han Sen menarik tangannya dan menyekanya dengan kain. Dia pikir Yu Jing sedang menatapnya dengan aneh. Sepertinya pria itu melihat wanita telanjang cantik, bukan Han Sen. Apa, aku akan memilih Sky jika aku ingin menjadi gay. Mengapa aku datang ke sini untuk kamu?
Yu Jing tidak berpikir itu terdengar benar, jadi dia meludah ke lantai dan melanjutkan dengan berkata, tidak, aku sama sekali bukan gay. Setelah itu, mata Yu Jing terus berkeliaran di sekitar rumah Hansen. Dia berkata, Brother Han, aku telah mendengar kamu mendapatkan banyak hal dari Rare Beast Island. Apakah kamu berencana untuk menjual dagangannya? Jika kamu menjualnya kepada aku bisa memberi kamu harga yang bagus. Petik 2. Setelah itu, Yu Jing melihat segerombolan gen xenogeneik di sudut rumah Hansen. Matanya melebar, dan setelah mengobrak-abrik gen sebentar, dia berkata, ini adalah ekor macan angin kelas Marquise. Ini adalah gading bone elephant. Apakah semua ini gen xenogenik Marquise? Petik 2. Hampir semuanya, kata Hansen dengan santai. Sangat kuat, untuk bisa membunuh Marquise sebagai Earl, iya. Sangat sedikit Sky yang bisa mencapai hal seperti itu. Hanya kamu dan Lone Bambu, sejauh yang aku tahu. Setelah itu, Yu Jing kembali ke Hansen. Dia duduk di meja dan menuangkan air untuk dirinya sendiri. Dia minum dan berkata, pernahkah kamu mendengar bahwa Vader telah bersekutu dengan Sky Palace? Mereka adalah ras bawahan kita sekarang. Mereka telah mengirim banyak bangsawan ke sini untuk belajar. Petik 2. Itu tidak aneh. Vader kehilangan posisi mereka sebagai ras kelas atas, dan mereka jauh lebih lemah sekarang. Jika mereka tidak membuat aliansi baru, mereka akan hancur. Surga suci adalah ruang xenogenik yang besar, dan banyak ras yang lebih tinggi menginginkannya. Itu hanya masalah waktu, jawab Hansen. Yu Jing mengangguk dan berkata, bukan itu intinya. Ketika para raja datang ke sini, mereka sangat murah hati. Meskipun orang tidak terlalu menghormati mereka, tidak ada yang akan menolak uang. Jadi, mereka menjalani kehidupan yang baik di sini. Petik 2. Setelah itu, Yu Jing tersenyum pada Hansen dan berkata, apakah kamu akrab dengan Vader bernama Anya? Tidak, Hansen menggelengkan kepalanya, karena pengetahuannya tentang Vader benar-benar terbatas. Dia adalah putra salah satu raja yang setengah dewa. Dia sangat berbakat, dan dia adalah murid Sky Palace. Dia adalah pemimpin dari siswa Vader, dan dia adalah Earl sepertimu. Dia berjalan di Road to the Sky dan menerima pujian. Dia telah berlatih dengan siswa Earl, dan meskipun dia tidak kalah atau menang, seni genonya telah membuktikan diri mereka sangat istimewa. Petik 2. Apa artinya? Hansen bertanya, menangkap nada suara Yu Jing. Sebelum bertarung, dia mempersembahkan sebotol mata air dari surga suci. Jika seseorang dari kelas Earl bisa mengalahkannya dengan keterampilan pisau, dia akan memberi mereka mata air. Yu Jing tertawa terbahak-bahak dan berkata, siswa Sky Palace kami mempelajari keterampilan pisau, tetapi kami tidak terkenal karena mereka. Kami kebanyakan menggunakan pedang. Kamu adalah satu-satunya di antara kami yang baik dengan mereka. Dia jelas memprovokasi kamu. Beraninya dia, petik 2. Setelah itu, Yu Jing tersenyum dan berkata, tapi mata air surgawi itu bagus. Selama kamu masih hidup, membersihkan luka kamu dengan bahan itu akan menyembuhkan kamu dengan cepat. Itu dapat menyelamatkan kamu bahkan dari luka yang mematikan, karena itu adalah harta dari surga suci. Orang ini tidak beruntung. Kamu bisa pergi, memukulinya, dan membantu diri kamu sendiri ke mata air. Jika kamu tidak membutuhkannya, aku dapat menjualnya atas nama kamu. Petik 2. Mungkin jika aku punya waktu, aku perlu berlatih di gedung White Jade dulu. Hansen tidak terlalu khawatir tentang tantangan yang tersirat, karena berurusan dengan Vader tidak ada dalam daftar prioritasnya. Keesokan harinya, dia berlatih di gedung White Jade. Di sana, dia melihat Yun Sui di lantai 4. Dia memikirkan Under the Sky, jadi dia menarik perhatian Yun Sui. Aku melakukan beberapa penelitian tentang Under the Sky. Jika kamu punya waktu, kita bisa mempelajarinya lebih jauh bersama. Petik 2. 2010 Under the Sky Knife Skill, Subscribe Penatua. Kata-kata Hansen sangat mengejutkan Yun Sui sehingga dia membocorkan beberapa jade air. Apakah dia ingin berkencan denganku? Haruskah aku pergi atau tidak? Dia memiliki seorang istri, dan dia adalah ayah dari 2 anak. Mungkin dia baru saja mengidentifikasi kekurangannya pada Under the Sky. Yun Sui, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana mungkin dia bisa menemukan itu? Kepala Yun Sui berantakan, dan pikirannya terus berputar-putar. Setelah jade air kedua berakhir, dia meninggalkan gedung White Jade dengan cepat untuk melarikan diri. Tetapi ketika dia kembali ke rumah, pikirannya terus bersahabat tentang apa yang dikatakan Hansen padanya. Tidak, aku tidak bisa melakukan ini. Aku harus menghadapinya. Aku perlu memberitahunya, dan kemudian mengakhiri ini. Aku perlu menjadi Yun Sui sekali lagi. Dia berguling-guling di tempat tidur untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa tidur. Dia akhirnya bangun dan berganti pakaian, lalu mengendarai Jade Wing Tiger-nya ke Pulau Jade. Yun Sui sangat emosional. Dia ingin mengakhiri hubungannya dengan Hansen. Tapi ketika dia berpikir untuk melakukannya, dia merasa mual. Yun Sui pergi ke Pulau Little Jade, dan di sana, dia melihat Hansen sedang berlatih pisau. Itu adalah Under the Sky. Harimau Yun Sui mendarat di pulau itu, mendorong Hansen untuk menurunkan pisaunya. Dia tersenyum dan berkata, aku telah berlatih Under the Sky untuk sementara waktu, dan aku dapat memastikan bahwa masalah yang kamu alami bukanlah masalah dengan pelaksanaan keterampilan kamu. Masalahnya terletak di dalam knife skill itu sendiri. Setelah menyelesaikan penelitian aku dapat memperbaiki masalah ini. Kamu dapat mencobanya dan melihat cara kerjanya. Petik 2. Saat Yun Sui terbang ke pulau itu, dia terus mengingatkan dirinya untuk jujur pada Hansen.
Tapi ketika dia di pulau, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan apapun yang dia inginkan. Setelah mendengar klaim Hansen bahwa dia telah menemukan cara untuk memperbaiki Under the Sky, dia menatapnya dengan tidak percaya. Kamu benar-benar menemukan solusi. Aku telah mengubah cara penggunaan keterampilan. Ini tidak seperti aku memperbaikinya dan lebih seperti aku menggunakan bagian pengganti. Aku belum mengerjakan semua detailnya, tapi tidak berbahaya jika kamu ingin mencobanya, kata Hansen. Apa yang kamu pikirkan untuk memperbaiki masalah Under the Sky? Yun Sui tidak percaya Hansen telah memperbaikinya, tetapi dia masih penasaran. Semua jenius Sky Palace tidak dapat memperbaiki masalah ini, dan Hansen baru berlatih Under the Sky selama sekitar sebulan. Baginya untuk memperbaikinya dalam waktu sesingkat itu cukup sulit dipercaya. Lihat aku melakukannya sekali. Setelah itu, Hansen berjalan ke lapangan, menarik Ghosted Knife, dan melakukan modifikasi Under the Sky. Saat itu dimulai, Yun Sui sedikit bingung. Tapi tak lama kemudian, dia terlihat sangat terkejut. Sebelumnya, dia telah berencana menggunakan Knife Skill untuk mendekati Hansen, jadi dia mendekati skill itu dengan cukup serius. Juga, Under the Sky awalnya dibuat oleh keluarga Yun, jadi gulungan keluarga itu berbeda dari yang ada di rumah suci. Knife Skill-nya sama, tapi ada banyak komentar dan anotasi di Under the Sky milik keluarga Yun. Kiat dan penjelasan itu tak ternilai harganya, dan Hansen tidak mendapat manfaat karena bisa membacanya. Jadi, terlepas dari kenyataan bahwa Yun Sui tidak berlatih terlalu banyak, nada-nada itu membuatnya banyak mengerti. Saat Yun Sui menyaksikan Under the Sky milik Hansen, rahangnya ternganga. Masalah Under the Sky sudah diperbaiki. Bagaimana dia melakukannya? Yun Sui tampak benar-benar tercengang. Apakah dia berlatih dengan Textless Book? Tapi itu tidak mungkin, dan orang luar mana yang bisa mempelajari Truth Spell? Textless Book adalah rahasia Sky, dan hanya Sky yang bisa berlatih dengannya. Yun Sui memandang Hansen dengan ekspresi yang kompleks. Bahkan lama setelah Hansen selesai melakukan Knife Skill, dia terjebak dalam pemikiran yang dalam. Bagaimana menurut kamu? Apakah menurut kamu itu sudah memperbaikinya? Hansen bertanya pada Yun Sui, menyingkirkan pisaunya. Pikiran Yun Sui akhirnya kembali ke masa sekarang. Dia melihat ke arah Hansen, dan beberapa saat kemudian, dia berkata, Hansen, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu melakukannya? Hansen sudah menyusun penjelasan yang merupakan campuran antara kebenaran dan kepalsuan. Saat aku melintasi Sky Road, kata-kata dari Sky Palace masuk ke tubuh aku. Mereka berasal dari Textless Book, dan Under the Sky juga berasal dari Textless Book. Jadi, mereka memiliki kesamaan. Aku mengarangnya selama penelitian aku, tetapi aku tidak yakin apakah itu berhasil. Bagaimana menurut kamu? Petik 2. Mata Yun Sui menghindarinya, tapi dia berkata dengan tenang, aku tidak yakin. Bisakah kamu mengajari aku, sehingga aku dapat lebih memahami apa yang kamu pikirkan? Petik 2. Tentu saja, Hansen mengangguk, dan dia melanjutkan dengan berkata, tapi metodeku agak rumit. Kamu perlu memahami perasaan Sky Palace untuk menggunakan perbaikan ini. Petik 2. Yun Sui tampak kecewa, dan dia menggelengkan kepalanya. Aku dibesarkan di Sky Palace, dan aku telah membaca kata-kata itu berkali-kali. Dengan itu, aku tidak pernah menangkap perasaan yang kamu bicarakan. Mungkin karena aku terlalu terbiasa, tapi aku tidak pernah memperhatikan apapun saat membaca kata-kata itu. Petik 2. Jangan khawatir, aku punya solusi lain. Aku bisa mengizinkanmu merasakan perasaan Under the Sky. Hansen tersenyum. Bagaimana? Yun Sui bertanya dengan heran. Aku bisa menggunakan Under the Sky untuk bertarung denganmu. Dengan begitu, kamu bisa merasakan Knife Skill aku. Setelah beberapa saat, kamu akan bisa mempelajarinya secara alami, kata Hansen. Apakah itu bekerja seperti itu? Mata Yun Sui bersinar terang. Cobalah, dan kita akan mengetahuinya. Hansen mengeluarkan 2 pisau giok latihan. Dia menyerahkan satu kepada Yun Sui dan mengambil satu untuk dirinya sendiri. Dia hanya membantu latihan Yun Sui, jadi tidak perlu menggunakan Ghosted Knife untuk latihan seperti itu. Yun Sui berlatih dengan Hansen dan mencoba merasakan sisa-sisa pisau Hansen. Dia tidak tahu apakah dia melakukan kesalahan, tapi dia merasa tubuhnya seperti terbelit oleh udara pisau yang tak terlihat. Dia sepertinya tidak bisa menghindarinya. Aku berpikir terlalu banyak. Dia benar-benar memperbaiki masalah Under the Sky. Tapi itu hanya butuh waktu sebulan, jadi bagaimana? Dan dia berlatih Under the Sky dengan sangat baik. Yun Sui terus membaliknya, tapi dia tidak bisa memahaminya. Selama beberapa hari berikutnya, Yun Sui terus datang untuk berlatih dengan Hansen. Untuk beberapa alasan, Yun Sui tidak mengajukan laporan apapun untuk mengatakan bahwa Hansen telah memperbaiki Under the Sky. Dia hanya berharap dia bisa berlatih dengan Hansen seperti ini, setiap hari. Dengan bantuan Hansen, Yun Sui dengan cepat menjadi pemula dalam Under the Sky yang dimodifikasi. Terima kasih sudah subscribe channel ini.